Oke, sekarang aku mulai untuk belajar sekarang. Nah, sekarang kita belajar tentang biaya produksi. Nah, apa sih itu biaya produksi sebelumnya? Nah, biaya produksi itu adalah dalam ilmu ekonomi, biaya produksi diartikan sebagai semua pengorbanan yang perlu untuk proses produksi dinyatakan dalam uang menurut harga pasar yang berlaku. Nah, secara panjangnya ini, secara singkatnya, biaya produksi itu adalah biaya yang digunakan oleh produsen untuk menghasilkan barang. Lebih singkatnya lagi, biaya untuk memproduksi barang. Berarti biaya produksi itu adalah biaya untuk memproduksi barang. Paham sampai sini tentang biaya produksi? Aku lanjutin. Nah, macam-macam dari biaya produksi. Di dalam biaya produksi ada 7 macam-macam dalam biayanya. Pertama ada fixed cost atau biaya tetap. Ini biaya tetap. Ada variable cost atau biaya variabel, total cost atau biaya total, average fixed cost atau biaya rata-rata tetap, ada average variable cost biaya variabel rata-rata, average cost atau biaya rata-rata, dan marginal cost yaitu biaya marginal. Nah, sebelum itu kita pahami dulu tentang apa sih fixed cost, variable cost, total cost, average fixed cost, average variable cost, average cost, sama marginal cost. Nah, apa sih itu? Pertama kita pelajari dulu tentang fixed cost, variable cost, dan total cost. Nah, apa itu fixed cost? Fixed cost itu biaya yang besarnya tidak tergantung tentang jumlah barang yang dihasilkan. Berarti dia nggak tergantung berapapun banyak barang yang kamu hasilkan, misalnya 10 barang atau 20 barang. Nah, biayanya tetap sama. Contohnya nih, gaji pegawai, sewa gedung, dan bunga pinjaman. Aku contohin aja deh sewa gedung biar lebih mudah. Misalnya kalian punya produksi jual kue nih, kalian ada sewa ruko nih. Nah, sewa rukonya misalnya setahun 5 juta. Nah, berapapun kalian memproduksi barang, misalnya memproduksi 100, 200, kalian tetap akan bayar ruko tersebut 5 juta dalam setahun. Kayak gitu tentang fixed cost. Paham kan sampai sini? Aku lanjutin tentang variable cost. Nah, variable cost itu adalah biaya yang besarnya tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Semakin banyak barang yang dihasilkan, semakin tinggi pula biaya variabel. Nah, ini dalam rumus matematisnya. Variable cost adalah biaya variabel dikali banyak kuantitasnya. Nah, paham sampai. Jadi contohnya gini, misalnya kamu memproduksi bakwan nih, biayanya ada misalnya kayak bahan baku. Misalnya kamu memproduksi bakwan sebanyak 3 buah. Tepung yang digunakan itu kan termasuk bahan baku. Misalnya kalau untuk produksi 3 bakwan, berarti beda dong tepungnya dengan memproduksi 20 bakwan. Benar kan? Banyak produksinya pasti berbeda. Nah, maka itu makanya dibilang di dalam ini tergantung jumlah tergantung jumlah barang yang dihasilkan. Nah, itu kata kuncinya. Semakin banyak barang yang dihasilkan, semakin tinggi pula biaya variabelnya. Contohnya bahan baku dan upah buruh. Nah, di sini ada aku bilang gaji pegawai sama upah. Ingat perbedaannya, gaji itu tetap, contohnya misalnya PNS nih. PNS punya gaji 6 juta sebulan. Walaupun dia nggak masuk, tetap digaji dong 6 juta dalam sebulan. Sedangkan buruh atau upah dalam katanya nih, upah ini kalau misalnya, kan upah biasanya dibayar per jam atau per hari. Nah, misalnya kalau kamu kerja di hari Senin, kalau Selasa kamu nggak kerja, berarti kamu nggak diupah dong hari Selasa, cuma diupah di hari Senin doang. Gitu bedanya upah sama gaji. Gaji itu tetap, upah itu variabel. Oke, paham sampai sini konsepnya? Paham, Kak. Oke, aku lanjutin. Total cost. Total cost itu jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan. Jumlah seluruhnya, berarti gabungan dari fixed cost dan variable cost. Berarti semuanya yang kamu. Misalnya bakwan.
buka usaha bakwan, berapa semua modal yang kamu keluarkan untuk membuka usaha bakwan, itu total cost. Nah, ini nih gambar kurva dari total cost. Aku ulangi, gambar kurva dari fixed cost, variable cost, dan total cost. Nah, nih, kan dibilang di dalam, aku bilang, fixed cost itu berapapun jumlah yang kamu hasilkan, biayanya tetap sama, kuantitasnya tetap sama. Nih, gambar kurvanya lurus sampai ke ujung. Misalnya kamu produksi satu, biayanya tetap juga. Misalnya ini biayanya 5 juta deh. 5 juta. Kalau mau produksi 2 pun, kamu juga tetap bayar 5 juta. Produksi 3 juga bayar 5 juta, sampai seterusnya. Nah, berbeda dengan variabel. Variabel itu kalau mau produksi satu, beda dong biayanya. Ya kan? Ini satu misalnya 10.000 misalnya. Untuk 2, 3.000. Gitu, sampai seterusnya. Nah, sedangkan total cost dimulainya dari titik awal fixed cost ini. Dari fixed cost ini, awal fixed cost. Nah, dimulai sampai ke atas. Kenapa? Karena total cost ini adalah fixed cost ditambah variable cost atau biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetap ditambah biaya variabel. Paham kan sampai sini tentang total cost? Kalau masih kurang paham, aku kasih ini contohnya. Misalnya ini ada usaha laundry. Usaha laundry kalian nih, usaha laundry-nya nih punya fixed cost dan variable cost. Fixed cost-nya apa? Sewa gedung sama gaji karyawan di laundry tersebut. Nah, variable cost-nya apa? Sabun pencuci baju misalnya, pewangi pakaian. Semakin banyak baju yang kalian cuci, semakin banyak dong sabun pencucinya, dan semakin banyak dong pewangi pakaiannya. Paham kan? Nah, total cost itu gabungan dari semua dari fixed cost dan variable cost. Berarti gabungan dari fixed cost tambah variable cost. Nah, aku cuma mau nambahin satu. Biasanya kan di dalam buku kan ada juga yang bilang fixed cost atau ada juga yang bilang ada total fixed cost. Itu sama aja. Atau total variable cost atau total variable cost atau variable cost itu sama aja. Cuman beda penyebutan doang. Paham? Paham, Kak. Oke, aku lanjutin average fixed cost, average variable cost, dan average cost. Nah, average fixed cost yaitu biaya tetap yang harus dikeluarkan per unit barangnya. Berarti biaya tetap, nih biaya tetapnya, kalau misalnya mau hasilin berapapun, kan di dalam pengertian fixed cost kan berapapun hasil yang kamu apakan tetap biayanya. Tapi ini per unit barangnya, berarti kayak misalnya gedung nih. Berarti kalau misalnya gimana ya? Kalau semakin banyak kuantitas yang kamu hasilkan, semakin semakin apa? Fixed cost-nya makin kecil dong secara logikanya. Nanti aku jelasin gimana lebih lanjutnya tentang average fixed cost tersebut. Lalu average variable cost, biaya variabel yang harus dikeluarkan per unit barangnya. Selanjutnya, average cost yaitu biaya yang dikeluarkan setiap unit barangnya. Berarti secara otomatis average cost ini biaya yang dikeluarkan per unit barangnya berarti gabungan dari si fixed cost sama variable cost. Digabungan darinya. Nah, dalam matematis bisa kita buat dalam ini. Fixed cost dibagi kuantitas, variable cost dibagi kuantitas, dan total cost dibagi kuantitas. Sampai sini paham kan? Paham, Bang. Oke, aku lanjutin. Nah, yang ini nih fixed cost yang aku jelasin. Nih, makin biaya biaya tetap rata-rata. Nah, semakin banyak kalian hasilkan barang, semakin kecil dong biaya rata-rata untuk biaya tetap rata-ratanya. Nih, semakin kecil dia, misalnya nih, untuk produksi satu barang, misalnya satu, ini biayanya 20, misal total biar rata-ratanya 20 juta. Untuk dua barang makin kecil dong, ini 18, makin kecil dong. Sedangkan average variable cost sama average cost, ini kurvanya turun dari kiri atas ke kanan bawah hingga titik minimum. Ini hingga titik minimumnya, ini titik minimumnya, lalu naik lagi ke atas.
Ini ada perhitungan matematikanya, tapi nggak bisa aku jelasin sekarang karena nanti kepanjangan nanti waktunya. Nanti kalian bosan ntar. Intinya gini, kalau average cost ini di atas dari kurva biaya variable cost. Itu. Dan dia mempunyai titik minimumnya di sini. Titik minimumnya. Dan titik minimumnya berbeda. Ini titik minimumnya misalnya di sini 4, kalau di sini bisa jadi 6 gitu. Berbeda titik minimumnya. Ingat itu, titik minimumnya beda. Berarti AC minimum itu berbeda dengan AVC minimum. Nah, AC itu kan di atas average variable cost. Berarti secara matematis kita buatkan rumusnya average cost sama dengan average fixed cost ditambah average variable cost. Paham sampai sini? Paham, Bang. Oke, aku lanjutin. Kalau misalnya nggak paham, tanya aja ya. Selanjutnya ada biaya marginal atau marginal cost. Nah, biaya marginal adalah kenaikan biaya total jika satu unit barang ditambah. Misalnya gini, misal ada TC-nya, misal TC1 misalnya 20, TC2-nya ada 2, TC2-nya ada misal 30. Nah, biaya marginal ini biaya penambahan untuk satu unitnya. Kan ini nambah nih dari 1 ke 2. Berapa penambahannya? 10 dong. Nah, inilah biaya marginalnya. Nah, dalam matematis bisa kita buat delta TC per delta Q atau TC2 dikurang TC1 per kuantitas 2 dikurang kuantitas 1 gitu. Atau nih delta ketemu delta bisa jadi fungsi turunan TC terhadap fungsi Q terhadap variabel Q atau bisa jadi TC aksen. Ingat materi turunan yang pernah aku jelasin di elastisitas. Kalau misalnya masih bingung, coba diulang videonya. Terus atau di dalam matematika wajib kelas 11. Paham sampai sini tentang marginal cost? Paham, Kak. Oke, aku lanjutin. Nah, kurva hubungannya, ini average fixed cost, average variable cost, sama average total cost, dan marginal cost. Kurvanya. Nah, kurvanya kan ini kurva biaya rata. Nah, marginal cost ini, pertama-tama dia turun sampai ke bawah, sampai titik minimumnya, lalu naik ke atas, memotong AVC minimum dan MC minimum. Nah, berarti MC ini akan memotong kurva AVC di titik minimum dan AC minimum. Berarti MC sama dengan AC dan MC bisa juga sama dengan AVC. Tapi AC dan AVC tidak sama. Ingat, AC dan AVC itu tidak sama. Lalu, aku jelasin tambahan. Ini biasanya di materi di Mandiri, tapi aku tambahin dikit di sini. Nah, dari AC hingga ke titik minimumnya terjadi economic of scale, nama istilahnya. Apa itu economic of scale? Jadi, economic of scale itu misalnya kalau kalian nambahin satu produksi barang, maka biaya pembuatannya makin rendah hingga ke titik minimum. Nih misalnya contohnya, misal kamu memproduksi 3 barang di sini nih, 3 barang. Harganya 20 juta misalnya. Nah, kalau misalnya naik lagi ke sini, kan makin berkurang dong biaya untuk per unit kalian. Misalnya 4. Nah, 4-nya misalnya ini 15 juta deh. Nah, semakin lama makin turun hingga ke titik minimum. Tetapi kalau misalnya titik minimum, kalian tambah lagi, naik dong biaya pembuatannya. Pembuatan kalian tuh naik jadinya dari sini. Paham kan konsepnya? Jadi hingga titik minimum ini, dia tuh masih bagus untuk memproduksi. Makin kurang dong biayanya kalau makin ke titik minimum. Nah, misalnya titik minimum di sini nih, aku tambah lagi nih di sini 6. Di sini 6, biayanya adalah misalnya 10 juta. Nah, tetapi kalau misalnya aku naikin lagi ke sini, ini produksinya misalnya 8, biayanya naik dong sampai ke sini. Nih, di sini naik ya, di sini. Maka dari itu, di daerah sini dinamakan diseconomic of scale.
Jadi kalau misalnya kalau dia produksi tambah terus di sebelum minimum dia bagus. Kalau udah lewat dari minimum dia udah nggak bagus produksinya. Ingat ya, ini di AC bukan di AVC. Pahamin itu. Dia bukan di AVC gitu. Paham kan sampai sini? Aku lanjutin. Selanjutnya ada biaya jangka panjang dan jangka pendek. Nah, dalam produksi ada biayanya dalam jangka panjang dan jangka pendek. Biasanya jangka panjang ini lebih dari 1 tahun biasanya di dalam hitungannya. Nah, jangka panjang tersebut semua biaya adalah variabel dikatakan. Berarti secara otomatis total cost-nya itu adalah sama dengan variabel cost. Nah, jangka panjang ini kenapa bisa semua variabel? Karena perusahaan bisa membuat barang-barangnya tersebut jadi variabel dan bisa mengelola barang-barangnya biaya tersebut lebih baik daripada jangka pendek. Sedangkan jangka pendek total biayanya masih ada biaya tetap. Secara matematis bisa kita buat total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Paham sampai sini? Atau suaraku putus-putus nggak di sini? Paham, Kak. Nggak putus-putus kok, Kak. Oke, aku lanjutin ya. Lanjut. Nah, kurva jangka panjang ini gabungan dari kurva jangka pendek dari average cost. Ini nggak perlu aku jelasin terlalu dalam karena ini biasanya jarang dikeluarin di soal dan di UTBK kayaknya nggak mungkin keluar, tapi biasanya di Mandiri keluar nih. Nah, ini gabungan dari titik minimum kurva average cost digabung titik minimumnya, ditarik dari titik minimumnya, ini ditarik hingga terjadi kurva long average cost gitu. Dari titik minimumnya ditarik, dapat ya ini. Intinya kayak gitu doang. Oke, aku lanjutin. Nah, aku lanjut ke latihan soal tentang biaya produksi. Nih, contoh soal pertama. Berikut ini hal yang dianggap benar berkaitan dengan biaya produksi kecuali A. Kurva average fixed cost berbentuk horizontal, kurva marginal cost memotong kurva AVC di titik minimum, kurva AVC naik dari titik bawah ke kanan atas dimulai dari titik origin, yang D kurva AC berada di titik atas kurva AVC, dan yang E AC sama dengan AFC ditambah AVC. Coba kalian jawab soal yang pertama. Jawabannya apa? Udah ada yang ketemu jawabannya? Yang C bukan, Kak. Oke, yang C. Yang lain ada yang jawaban lain? Oke, ada yang lain. Tapi Oke, yang lain. kayaknya yang A juga salah nggak sih, Kak? Tapi nggak tahu juga sih. Oke. Oke, aku bahas ya. Benar, jawabannya memang ada dua. Aku sengaja ngasih dua jawaban di sini. Nah, yang A, kurva AVC berbentuk horizontal. Kurva AVC berbentuk seperti ini ada price, ini yang A. Ini ada price, ini ada quantity. Tolong ingat yang ini nih. Nah, kurva AVC itu turun dari kiri atas ke kanan bawah. Turun dia sampai sini. Ini adalah kurva AVC. Nah, ingat AVC itu tidak pernah menyentuh titik nol atau diistilahkan dalam matematis asimtot sama dengan nol. Jadi dia tidak akan muncul apa yang nggak muncul.
Oke, berarti dia tidak pernah menyentuh titik nol. Sedangkan yang B, kurva MC memotong kurva AVC di titik minimum. Nah, itu benar dong, kan karena kurva MC, nih, kurva AVC kan di sini nih, ini kurva AVC. Di titik minimumnya ada kurva MC yang akan memotong kurva AVC di titik minimum. Sedangkan yang C, kurva FC naik dari kiri atas ke kanan bawah, dimulai dari titik origin. Nah, sedangkan kurva FC itu adalah kayak gini, lurus dari kiri ke kanan, lurus terus. Lalu, sedangkan yang dari kiri atas ke kanan bawah dimulai titik origin itu adalah kurva variabel cost. Lanjut yang D, kurva AC berada di titik atas kurva AVC. Benar banget. Kurva AC itu berada di atas kurva AVC. Ini AVC, dan ini adalah kurva AC. Sedangkan yang E, AC ditambah AVC, ya benar banget. AC sama dengan AVC ditambah AFC ditambah AVC. Itu. Oke, next soal selanjutnya. Berikut hal yang dianggap benar tentang berkaitan dengan biaya produksi kecuali. Yang C, Kak. Yang C, yang lain? C. Oke, kayaknya paham nih. Perlu aku bahas juga nggak? Yang nomor 2? Perlu, Kak, bahas. Oke, aku bahas nih. Lanjut yang A, MC memotong AC dan AVC pada titik minimum. Ini sama hal yang kayak tadi. Sama hal yang kayak tadi. Ini kurvanya. Ini AVC. Ini AC. Ini AC. Lalu dia memotong ke titik minimumnya dari MC dan AC. MC memotong titik minimum AC dan AVC. Yang lanjut yang B, AVC berbentuk U turun kemudian naik. Ini nggak perlu aku jelasin, yang B udah nih. Turun bentuk U kan. Lanjut yang C, TC sama dengan AC dikali Q. Sedangkan rumus TC sebenarnya adalah fixed cost ditambah variable cost. Sedangkan AC rumusnya adalah TC dikali Q. Tetapi ini juga sebenarnya juga benar. AC dikali Q itu adalah total cost juga. Paham? Paham nggak sampai sini? Paham, Bang. Lalu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, inilah jawaban yang benarnya. AVC itu dia kan memang benar menurun dari kiri atas ke kanan bawah, tapi naik lagi. Ingat, dia naik lagi. Ingat itu. Dia turun, tapi dia naik lagi. Sedangkan yang C ini, dia dikali Q dapat juga TC-nya juga, gitu. Paham kan? Lanjut, AC sama AVC ini udah aku jelasin tadi. AC sama dengan AFC ditambah AVC. Nah, perlu juga jelasin ulang. Oke, selanjutnya nih, lebih ke matematis. Yang ikutin materi turunan aku yang jelasin kemarin mungkin bisa nih. Kak, maaf, Kak, mau nanya. Tadi Kakak nulis rumus AC sama dengan TC per Q ya, Kak? Iya, nih, AC kan Beda. sama dengan TC. Ya, Itu berarti ada 2 rumus apa gimana, Kak? rumusnya tetap satu, AC sama dengan TC dikali bagi Q. Tapi kan ini kalau dikembangkan kan bisa jadi AC ini kan kalau misalnya dikali silang kan sama aja.
Paham kan? Dikali silang. Tapi itu ada rumus lagi yang AC sama dengan AFC plus HVC. Nah, iya. Gini, oke aku jelasin ya tentang AC. Nah, AC itu sebenarnya konsep dasarnya tentang ini, TC sebagai Q. Oke, lalu ini bisa kita kembangkan rumusnya jadi fixed cost ditambah variable cost dibagi Q. Nah, lalu, selain itu TC itu bisa kita buat, TC kan di TC per Q kan, ini kan bisa kita kali silang nih. Ini kan sama dengan AC kali 1 nih, kali silang kan sama aja dengan TC sama dengan AC dikali Q. Paham kan? Atau masih bingung? Paham, Kak? Oke, aku lanjutin nih. Nah, yang nomor 3 nih, apa nih jawabannya? Oke, ada yang lain jawabannya? Ingat ya, hati-hati dalam perhitungan. Oke, ada yang lain? Atau aku bahas aja lagi? Udah, aku langsung bahas aja deh. Nah, ini kan diketahui TC sama dengan min 0,5 Q D kuadrat tambah 1.500 QD. Ups. Bentar. Nah, kan diketahui MC itu kan sama dengan TC aksen atau turunan pertama dari TC. Nah, turunan pertamanya berarti ini kan min. Min itu kan sama dengan min 1 kan? Min 0,5 ini kan ada min 1 kali 0,5 dong. Sama aja kan? Jadi hati-hati dalam melihat binnya. Nah, berarti ini secara otomatis ini sama dengan min 2, kan min 1 dikali 2 nih. Itu aku buatin aja deh cat panjangnya. Berarti ini min 1 dikali 2, 0,5 QD, 2 dikurang 1, ditambah 1.500 QD. Berarti kita dapat hasilnya. Oh iya, sorry. Ya, lanjut. Berarti kan ini kan min 2 dikali 0,5 hasilnya min 1 dong. Ya kan, min 1 QD pangkat 1 ditambah 1.500 QD. Berarti dapat hasilnya min QD ditambah 1.500 QD. Oh, sorry. Bentar, aku ulang dari ini. Kan ini QD nih, ini sama dengan 1 pangkat 1. Berarti 1 dikurang 1 ini jadi 0. Jadi 1.500. Nah, ini jawabannya. Paham kan? Paham, Kak? Oke, aku lanjutin. Selanjutnya adalah biaya penerimaan. Nah, dalam biaya produksi, kalau memproduksi barang kan berarti kita jual nih barangnya. Nah, kalau kita ngejual barang pasti dapat penerimaan. Beda dengan keuntungan ya, penerimaan sama keuntungan itu beda. Oke, aku jelasin tentang biaya penerimaan. Nah, biaya penerimaan tuh mudah banget, cuma 3 konsep aja kalian hafal. Cuma total revenue, average revenue, dan marginal revenue. Total revenue itu apakah penerimaan seluruhnya yang diterima produsen dari hasil penjualan barang. Berarti semua yang kalian dapat dari penjualan kalian. Berarti secara otomatis kalau misalnya kalian ngejual barang, berapa sih total penjualan total dari kalian dapat dari penjualan tersebut. Sedangkan average revenue adalah penerimaan produsen per unit barangnya. Berarti per barang itu berapa dia dapat. Selanjutnya marginal revenue adalah kenaikan penerimaan total. Ini kenaikan penerimaan total
yang disebabkan oleh tambahan penjualan 1 unit barang. Oke, bentar. Oke, tadi ada yang mau minta SS, bentar. Oke. Oke, udah di SS belum? Oke, aku lanjutin. Maaf ya. Nih, jadi aku ulangin, marginal revenue yaitu kenaikan penerimaan total yang disebabkan oleh tambahan penjualan 1 unit barang. Berarti sama aja dong. Yang kayak tadi marginal cost konsepnya. Lanjut, total revenue ini bisa kita rumuskan sebagai P atau ini price, Q adalah quantity. Berarti secara otomatis total revenue ini kan total apa yang kita dapat nih. Berarti harga dikali dengan kuantitas yang kita jual. Harganya ini adalah harga pasar. Ingat, ini adalah harga pasar atau kalau nggak harga pasar, kalau nggak harga yang kita jual. Quantity ini adalah yang terjual. Ingat kata-kataku, nanti takutnya ntar ada yang berbeda ntar. Takutnya ada yang kayak misalnya dikeluarkan harga pasaran sekian, sedangkan harga dijualnya sekian. Nanti takutnya kalian bingung ntar nentuin P-nya apa. Tapi kalau misalnya lebih bagus, lebih condongnya ke harga yang kita jual. Selanjutnya, paham kan yang ini nih, total revenue nih. Aku lanjutin. Average revenue ini sama dengan TR dibagi Q. Atau kalau TR kan bisa kita kembangin nih. Ini maaf, ini nggak ada urutannya. Ini bisa kita kembangkan TR rumusnya P kali Q nih. Nah, P kali Q kan ini ada Q nih. Ini kita bisa kita coret atau AR ini sama dengan P. Ingat rumusnya cuma ini, pengembangannya bisa jadi ini. Aku lanjutin. TR itu, marginal revenue itu adalah delta TR atau TR2 dikurang TR1. Delta Q adalah Q2 dikurang Q1. Nah, atau turunan dari fungsi TR terhadap variabel Q atau turunan pertama dari TR atau TR aksen. Paham kan sampai sini tentang marginal revenue? Paham nggak? Paham, Kak. Oke, aku lanjutin. Nah, sorry. Nah, ini soalnya. Nah, diketahui suatu barang mempunyai harga $30, dapat terjual sebanyak 50 unit. Tentukan TR dan AR-nya. Oke. HR-nya berapa? Yang lain? Adakah jawaban yang berbeda? AR-nya 500, Kak. Oke. Nggak apa-apa berbeda. Oke, yang lain? Ada jawaban lain? Oke, sama-sama. Ya udah, aku bahas aja nih langsung. TR. TR itu apa rumusnya? Ups. TR apa rumusnya? P dikali Q. Nah, P-nya berapa, Kak? Ini adalah $30. Yang terjual berapa banyak? 50 unit. Berarti 30 dikali 50. Dapat hasilnya 1.500. Nah, itu TR. Sedangkan AR itu bisa kita langsungkan jadi P atau sama dengan $30. Nah, paham sampai sini? Aku lanjut ya. Misalnya tentang laba rugi. Nah, tadi kan ada nih, tadi aku bilang beda sama pendapatan sama laba rugi. Pendapatan sama keuntungan. Nah, apa sih bedanya? Nah, kalau laba rugi, itu tuh hasil dari pengurangan TR dikurang TC. Berarti
dari pendapatan dikurang sama produksi kita. Ingat, pendapatan sama keuntungan itu berbeda. Ingat, keuntungan itu laba dan kerugian ya rugi doang itu. Jadi intinya laba rugi itu dapat dicari dari pengurangan biaya penerimaan dikurang dengan biaya produksi. P ini adalah lambang dari laba. Lalu selanjutnya TR, apabila TR lebih besar dari TC berarti dia untung dong. Secara matematis kan ini misalnya ini 5, ini sedangkan TC-nya 3 kan berarti untung 2 dong. Apabila TR kecil daripada TC berarti itu rugi. Apabila kita memproduksi lebih gede biayanya daripada kita jual berarti kita rugi dong. Kayak gitu. Oke, aku lanjutin. Ada break even point dan laba maksimum. Nah, Kak, break even point itu apa? Break even point ini punya nama lainnya titik impas atau titik balik pokok. Apa itu titik balik pokok? Ketika pendapatan sama dengan biaya produksi. Artinya kita nggak dapat untung, kita juga nggak rugi. Berarti untung enggak, rugi juga enggak. Berarti itu konsepnya. Dari dalam break even point ini. Untung enggak, rugi juga enggak. Nah, lalu rumusnya ini TR dikurang TR sama dengan TC, di mana pendapatan sama dengan produksi, biaya produksi kita. Nah, dari pengembangan TR sama dengan TC bisa kita kembangkan rumusnya dari ini. Tapi kalau kalian paham, kalian cuma perlu pahamnya TR sama dengan TC doang. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian hafal ini banyak rumus, jadi kalian bingung ntar. Jadi intinya ini. Paham kan sampai sini? Oke, aku juga mau nambahin sedikit tentang biaya produksi. Nah, variable cost itu kan biaya variabel tuh. Biaya variabel itu kan biaya kalau unitnya bertambah makin tinggi nih biaya variabel. Nah, rumusnya itu juga bisa kita kembangkan dari variabel dikali Q. Ini adalah biaya variabel per unitnya. Biaya per unit. Dan kini kuantitasnya. Jadi kalau misalnya biaya per unitnya $20, jadi kalau misalnya untuk satu barang berarti $20. Kalau misalnya dua barang berarti $40. Kalau tiga barang berarti $60 gitu konsepnya. Paham kan? Berarti kalau untuk satu berarti itu 20. Kalau dua ada 40. Kalau tiga berarti itu bisa 60 gitu. Paham kan? Maaf ya kalau aku baru nambahinnya sekarang. Boleh aku lanjutin? Atau ada yang masih bingung nggak? Udah paham, Kak. Oke, kalau misalnya lagu ngomong bisa dilewat chat kok. Oke, lanjut. Nah, lanjutnya ada laba maksimum. Apa sih itu laba maksimum? Laba tertinggi yang didapatin oleh perusahaan. Berarti laba yang paling high class-nya, laba tertinggi dia. Nah, rumusnya itu adalah MR sama dengan MC. Kak, kenapa MR sama dengan MC? Nah, ingat dari rumus laba itu adalah TR dikurang TC. Nah, kalau misalnya maksimum kan berarti itu kalau ingat materi apa sih? Materi turunan. Materi turunan. Kalau maksimum kan berarti turunan pertamanya nih. Berarti ini P aksen sama dengan TR aksen dikurang TC aksen. TR aksen apa? MR. MC aksen sama dengan TC aksen sama dengan MC. Nah, dipindah luaskan ini dapat hasilnya. Kalian cuma perlu hafalnya ini doang, MR sama dengan MC. Tapi ini penjelasan dari kenapa bisa MR sama dengan MC gitu. Paham kan? Atau masih ada yang bingung? Paham, Kak. Oke, aku lanjutin nih. Nah, sorry, ini bukan kurva jangka panjang. Ketahuan banget aku ngepas kata-katanya. Ini kurva dari break even point atau BEP. Nah, ini bukan sales, seperti ini point. Kalau sales itu di akuntansi atau penjualan nanti. Nah, break even point ini terjadi pada saat TR, ini kurva TR, ini kurva TC. Dan ini adalah fixed cost. Nah, itu doang. Variable cost-nya nggak ada di sini. Nah, lanjut. Berarti kalau TR sama dengan TC, berarti kan ini nih, TR sama dengan TC. Di saat itulah terjadi break even point. Nah, apabila kita
ke atas lagi, nah daerah ini disebut daerah profit, daerah keuntungan. Sedangkan ini aku ubah tintanya warna hijau deh. Nah, daerah ini disebut daerah rugi. Atau daerah rugi. Nih, di bilangan ini loss atau rugi. Sedangkan ini adalah profit atau keuntungan. Paham sampai sini? Atau ada yang masih bingung nggak? Oke, aku lanjutin ya. Nah, nih contoh soalnya. Aku lanjutin ke contoh soal. Kalau kalian paham. Oke, ada yang masih bingung. Aku izin ya untuk balik. Nah, gini. Kenapa kurva TR kayak gini? Aku jelasin. Karena kurva TR itu dia akan semakin lama kalau misalnya kita jualin kuantitas kan makin naik nih, misalnya aku gambarin ini. Ini price, ini quantity. Nah, kalau misalnya kita naikin terus, ini kan kurvanya kayak gini nih TR. Sorry ya, aku lupa jelasin kurva TR gimana. Kalau kurva TR itu gini, kalau makin naik, sama halnya dengan kurva variabel mirip. Nah, misalnya aku naikin nih penjualan, ini misal harganya 2, ini untuk kuantitas pertama. Kalau aku naikin lagi, kan ini berarti ini 2, ini 4. Aku naikin lagi, nih, ini ada ini barang ketiga, ini dapat 6 gitu, itu kurva TR. Nah, kalau TR kan mulainya dari bawah nih, sedangkan TC ingat tentang biaya produksi, TC kan dimulai dari titik fixed cost. Nih, ini ke TC. Nah, kenapa di sini disebut daerah rugi? Karena TC-nya nih, TC-nya masih besar nih, lebih besar daripada penerimaannya. Nih, daerah sini kan ini masih TC-nya kan masih rendah nih. Misalnya aku tarik dari garis ini nih, aku ubah warna deh. Misalnya aku pakai warna ungu deh. Nih, misalnya warna ungu nih. Nih, ini 500 dapatnya 15. Berarti 500 kali 500 kali 15 kan itu kan coba berapa kali itu? 4.500. Ya. Sedangkan daerah sini kan ini TC-nya masih ada nih, misal aku anggap ini 25 deh. 25 misalnya di sini dapatnya 700. Enggak usah deh, 600 berapa tuh? 25 kali 6 tuh 150, berarti 150. 150 ditambah nolnya 2. Nah, berarti kan ini 15.000, sedangkan biaya produksinya 45.000. Nah, kalau misalnya ini kan berarti secara otomatis kan ini masih rugi dong di dalam analisis kurvanya. Paham nggak? Kenapa ini daerahnya disebut daerah rugi? Loh, masih ada yang bingung? Kok diam, aku lanjutin aja deh. Nah, lanjut nih, contoh soal. Coba deh kerjain.
Gimana, udah ada yang dapat jawabannya? Atau aku bahas? Oke, ada yang C, C. Oke, yang lain? Oke, oke, aku bahas aja deh. Nah, diketahui fungsi permintaan suatu perusahaan adalah P sama dengan 100 dikurangi 0,5 Q. Maka fungsi penerimaan marginalnya adalah. Nah, berarti ditanyakan adalah MR kan? MR ditanyanya kan? MR-nya berapa? MR itu kita dapat dari TR action, ya kan? Nah, sedangkan TR nggak diketahui. Nah, ingat TR itu rumusnya adalah P dikali Q. Nah, kan P sudah diketahui dalam soal nih, 100 dikurang 0,5 Q. Nah, berarti secara otomatis ini kan 0,5 Q, kita kali Q aja langsung. Dapat hasilnya 100 Q dikurang 0,5 Q kuadrat. Nah, berarti secara otomatis, ini kan dapat nih TR-nya. Berarti kan kalau TR action kan berarti turunan pertamanya nih. Dapat hasilnya 100 dikurang Q. Itulah MR-nya. Gitu. Paham kan? Biaya produksi ini lebih ke arah analisis dalam rumus kalian. Analisis rumus dan kurva. Paham kan? Oke, aku lanjutin nih. Setnya, perusahaan akan mencapai titik impas pada saat. Ayo. Ini mudah banget nih. Kak. Oke. Yang lain? Ada jawaban lain? Oke, aku bahas aja deh. MS sama dengan MC. Nah, itu terjadi pada saat laba maksimum. Sedangkan P besar daripada MC itu adalah ke arah pasar monopoli. Itu nanti di materi selanjutnya. Itu di materi selanjutnya. Nggak, belum belajar kita di sini. Sedangkan TR besar dari ini terjadi adalah keuntungan. Sedangkan ini adalah kerugian. Lalu ini adalah break even point. Gitu. Paham kan? Oke, aku lanjutin nih. Nah, ayo. Udah selesai nih materi kita nih tentang hari ini. Coba deh kalian kerjakan soal ini. Latihan soal tentang semua materinya. Aku bagi ya. Aku subshare sebentar ya. Aku bagi linknya ke kalian. Kalau nggak bisa akses, bilang aja ya. Pengerjaannya dalam 20 menit. Aku mulainya di 8.56. Berarti selesainya berarti 8.16. 9.16. Oke, semangat ya ngerjainnya. Gimana? Udah nggak soalnya? Udah, kalau susah. Yuk kita bahas sama. Nah, soal pertama. Berikut ini adalah pernyataan benar mengenai biaya produksi, kecuali yang A, biaya total akan bertambah apabila output produksinya bertambah. Benar dong. Karena TC sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Nah, variable cost inilah yang membuat kalau semakin bertambah dia, maka semakin besarlah biaya produksinya. Paham kan?
Oke, aku lanjutin. Biaya marginal awalnya turun, kemudian akan naik seiring peningkatan jumlah output. Benar banget dong. MC kan kurvanya gini nih. Ini P, ini Q. Nah, ini kan awalnya turun nih. Lalu naik lagi sampai ke atas. Ini adalah kurva MC. Oke, lanjut. Biaya total merupakan jumlah dari biaya variabel dan biaya tetap. Benar dong. Kan TC sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Oops, sorry. Bentar. Variable cost. Ini gimana nih? Nah, aku lanjutin. Biaya variabel bukan biaya yang berubah saat outputnya juga berubah. Benar dong, kan? Variable cost itu kan sama dengan biaya variabel dikali kuantitas. Kalau kuantitasnya berubah, maka biaya variabelnya juga ikut berubah. Lanjut. Yang E, biaya total rata-rata akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya output. Salah dong, karena biaya rata-rata itu makin lama makin turun dong. Kan ini biaya rata-rata nih. Average fixed cost. Biaya tetap rata-rata akan terus bertambah, sedangkan ini dia makin lama makin berkurang, makin turun dong biayanya seiring bertambahnya output. Nah, makin lama dia makin turun nih. Itu. Paham kan? Atau ada masih bingung? Oke, aku lanjutin ya. Soal kedua. Diketahui fungsi TC Q pangkat 3 tambah kurang 6 Q kuadrat dikurang 7 Q, maka jumlah kuantitas pada AC minimum adalah. Nah, gini. Pertama kan TC dulu nih. Kita cari dulu AC-nya berapa. TC sama dengan Q pangkat 3 kurang 6 Q kuadrat. Ini soal mandiri sih, aku ambil. Q. AC sama dengan TC dibagi Q. Benar kan? TC dibagi Q. Berarti secara otomatis 6 Q kuadrat dikurang 7 Q. Dibagi Q. Dapat hasilnya Q kuadrat dikurang 6 Q kurang 7. Nah, lalu ini kan baru AC doang. Kalau AC minimum terjadi pada saat turunan, ingat materi persamaan kuadrat atau bukan persamaan kuadrat, fungsi persamaan kuadrat atau uh, turunan. Kalau maksimum berarti secara otomatis, kalau maksimum berarti ini kan turunan pertama loh, 2Q kurang 6. Berarti kan ini 0 sama dengan 2Q kurang 6. Berarti Q sama dengan 3. Itu. Atau kalau misalnya nggak paham nih turunan, bisa dong pakai rumus titik puncak. Titik puncak rumusnya adalah min B per 2A. Min B berapa? 6. 2A berapa? 2. Tidak dapat hasilnya 3. Gitu. Paham kan dari sini? Atau ada masih bingung? Boleh ulang yang AC maksimum? Oke. Nah, ini AC maksimum itu kan terjadi AC maksimum pokok inti maksimum atau minimum itu kan sama aja. Nah, itu tuh terjadi pada saat di titik puncaknya. Titik puncaknya ini atau titik minimumnya ini terjadi pada saat di turunan pertamanya dari fungsi. Di turunan pertamanya atau kita bisa cari pakai titik puncak, rumus titik puncak tersebut. Ingat matematika wajib. Itu. Jadi kalau misalnya titik puncak pakai turunan pertama boleh, pakai rumus ini juga boleh. Jadi ada dua rumus dong. Ini atau ini pakai turunan pertama. Itu. Paham kan? Berarti rumus AC minimum sama maksimum itu sama ya, Kak? Iya. Kalau Oh, AC oke. itu minimum semuanya. Karena dia kan turun dari kiri atas ke kanan bawah dia turun. Berarti minimum. Rumusnya juga sama kok, sama. Terima kasih, Kak. Oke, aku lanjutin ya. Nah, diketahui fungsi permintaan fungsi biaya produksi adalah sekian tentukan besarnya harga laba maksimum. Nah, laba maksimum terjadi pada saat MR sama dengan MC. Nah, MR sama MC ini gimana cara carinya? Jadi dengan cara TR aksen sama dengan TC aksen. Nah, TR aksen dengan TC aksen kan kita nggak tahu nih TR-nya berapa, TC-nya berapa. TC-nya udah ketahui deh soal. Ini udah ketahui nih. TR berarti belum diketahui dong. Berarti pakai rumus, berarti P dikali Q sama dengan 2Q kuadrat ditambah 40Q
ditambah 200. Oke. P, sorry. Bentar. P-nya berapa nih? Berarti P-nya berarti 3Q. 3Q dikurang 50 dikali Q. Nah, sama dengan 2 kuadrat ditambah 40Q ditambah 200. Nah, ini bisa kita cari. Berarti 3Q kuadrat dikurang 50Q sama dengan 2Q kuadrat ditambah 40Q ditambah 200. Nah, ini kan baru TR sama TC nih. Nah, kita turunin dong. Berarti ini turunan pertama, berarti ini 6Q dikurang 50. Oke, nah ini apa nih MR-nya? Berarti tinggal cari MC-nya. Berarti turunan pertamanya berarti 4Q ditambah 40. Nah, berarti kita pindah ruasin dong. Berarti 6Q kurang 4Q berarti 2Q. Ini pindah ruas jadi 90. Q sama dengan 45. Nah, ini baru Q doang. Q, ingat nih karena tentukan besarnya harga. Berarti ditanya harga bukan Q. Berarti harganya berapa? Berarti P sama dengan 3 dikali 45 dikurang 50. Berarti ini dapat hasilnya 135 kalau nggak salah. 5, 15, 4, 12. Ya, 135 dikurang 50. Berarti dapat hasilnya 85. Gitu. Paham kan? Atau ada yang masih bingung? Gimana? Oke, aku lanjutin. Nah, ini aku mohon maaf banget nih yang soal yang ini. Ini sebenarnya aku yang salah sih sebenarnya. Ini seharusnya bukan memotong tapi dipotong. Di kalimatnya seharusnya dipotong. Jadi yang soal ini bonus deh untuk kalian. Nih, aku jelasin nih. Ketika biaya total variabel rata-rata turun hingga berpotong dengan biaya marginal, maka terjadi economy of scale. Ingat, ini variabel. Ingat kata-kataku tadi, biaya variabel. Biaya variabel tidak terjadi economy of scale, tapi adalah, ini kan AVC. Tapi yang terjadi economy of scale itu pada saat AC minim, dari AC atas hingga ke AC minimum gitu. Nah, dari sini. Nah, dari sini ke sini, ini adalah AC, berarti ini economy of scale-nya di sini. Ingat, kalau AVC tidak terjadi economy of scale, tapi di AC itu terjadinya. Berarti pernyataan ini adalah salah. Oke. Biaya total variabel minimum dan biaya total rata minimum dipotong biaya marginal di titik minimumnya. Benar dong, kan dipotong di saat di titik minimumnya. Ingat kurvanya. IP ini I, IP ini AC, ini AVC, ini AC. Nah, ini minimumnya dipotong sama MC gitu. Berarti yang jawaban yang benar adalah pernyataan salah dan alasan benar gitu. Paham kan? Atau ada yang masih bingung? Paham, Kak. Oke, aku lanjut ini. Kalau nggak paham, tanyain aja ya. Nih, untuk menghasilkan kue sebanyak 100 bungkus, biaya yang diperlukan Lisa untuk membuat biaya yang diperlukan untuk Lisa untuk biaya tetap adalah ini. Sedangkan biaya variabelnya adalah $20. Agar memperoleh laba $10.000, maka harga yang harus ditekan oleh Lisa adalah, nah ini rumusnya pakai gini. Ingat rumus laba adalah P sama dengan TR dikurang TC. Nah, kita sudah tahu ini labanya berapa nih, $10.000. Sedangkan TR-nya kita nggak tahu nih. Berarti ini bisa kita cari, kan ini nih. Berarti P-nya kita nggak tahu nih. P-nya berarti P. Q-nya kan dia ingin menghasilkan kue sebanyak ini. Berarti kan dijualnya berarti ini segini dong, 100. Berarti jualnya adalah 100. TC-nya adalah fixed cost ditambah variable cost. Gitu. Berarti ini 100P. Ini $10.000. Fixed cost-nya berapa? 20.000. 2.000. Sedangkan variable cost-nya kan ini 20. Untuk bahan bakunya, satu bahan baku adalah $20. Sedangkan dia ingin membuat 100 buah. Berarti 20 dikali 100. Itu. Untuk kurungin. Lebih mudah kan. Ini berarti 100P dikurang. Ini kali ini, berarti ini kan 20.000. 2.000 nih.
Ini 2000 juga, ini berarti 4000. Ini 10.000. Ini dapat hasilnya, aku pindahin ke sini deh. Berarti 10.000 dikurang 4.000 berarti 6.000. Nah, sama dengan 100 P. Berarti P sama dengan 600 gitu. Ada yang masih bingung nggak caranya gimana? Ini nih konsepnya. Oke, aku lanjutin. Kalau nggak ada pertanyaan. Oh iya, sorry. Makasih banget nih. Makasih. Berarti ini soal ini bonus ya. Ini kesalahan aku nih. Ini berarti kan seharusnya ini, jadi hasilnya 14.000. Oke, makasih banget ya yang udah ngasih tahu. Berarti ini seharusnya hasilnya adalah 1.400. Berarti ini jawabannya yang benar adalah F, 1.400. Oke, yang ini pertanyaannya bonus deh. Berarti ini jawabannya, ini bukan ini. Oke, makasih banget ya yang udah ngasih tahu. Oke, aku lanjutin. Nah, diketahui Jenny ingin menjual produknya sebesar $30. Dalam memproduksi produksi, biaya yang dikeluarkan untuk biaya tetapnya adalah ini, dan variabelnya ini. Maka jumlah kuantitas yang untuk mendapatkan balik pokok adalah, nah balik pokok kan rumusnya adalah TR sama dengan TC. TR-nya berapa nih? P dikali Q, TC-nya adalah fixed cost ditambah variable cost. Price-nya berapa? Produknya menjual produknya seharga, berarti 30. Sedangkan kuantitasnya tidak ketahui. Fixed cost-nya adalah 600, variable cost-nya adalah 15 dikali tidak diketahui Q. Berarti secara otomatis ini kan dapat nih 30 Q, 600 ditambah 15 Q. Berarti kita pindah luaskan, ini dapat hasilnya 15 Q sama dengan 600. Q sama dengan 40. Gitu. Paham nggak sampai sini? Atau kita bisa deh pakai rumus yang apa? Yang tadi BEP yang fixed cost sama dengan berapa tadi? Aku lupa rumusnya. Yang rumus ini. FC sama bagi P dibagi V. P V. Fixed cost-nya berapa nih? Fixed cost-nya adalah 600, sedangkan harganya adalah 30, biaya per variabelnya adalah 15. Dapat hasilnya juga sama dong, 600 dibagi 15, sama aja dong, 40. Gitu. Paham? Atau ada yang masih bingung? Oke, aku lanjutin. Nah, soal terakhir. Oops, enggak jadi. Cuman itu soal terakhirnya. Nah, selesai dong materi kita hari ini. Nah, aku cuma ngasih pesan untuk kalian, untuk semangat belajarnya. Jangan lupa jaga kesehatan, sekarang ini lagi masa pandemi. Nah, terus kalau misalnya kalian udah capek untuk belajar atau apa, boleh dong istirahat sebentar. Tapi jangan terlalu lama, karena masih ada PTN yang harus kalian kejar untuk selama ini nih. Oke? Terima kasih untuk kalian semua yang telah hadir, udah nemenin aku.